Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi tugas akhir aplikasi nulis. Perkenalkan, saya sendiri dari penyusun aplikasi ini. Nama saya Izzuddin Arafik dan teman saya yang mereview aplikasi bernama Abdul Kohar. Oke. Selanjutnya saya akan mempresentasikan teknologi apa saja yang digunakan dalam pembuatan aplikasi. Yang pertama adalah Nest.js. Nest.js sendiri merupakan sebuah framework Node.js yang memungkinkan kita membuat sebuah aplikasi web, baik itu server-side rendering web ataupun application programming interface. Nest.js sendiri menggunakan bahasa pemrograman TypeScript dan dikompil menjadi JavaScript lalu dijalankan menggunakan runtime Node.js. Selanjutnya untuk sisi tampilan front-end dari aplikasi web yaitu menggunakan Vue.js. Vue.js sendiri merupakan framework client-side yang dibuat menggunakan JavaScript dan runtime Node.js. Vue.js sendiri saat ini juga tidak kalah populer dengan pesaingnya yaitu framework Angular dari Google dan library React.js dari Facebook. Selanjutnya untuk database atau basis data, saya menggunakan MongoDB. MongoDB sendiri merupakan database NoSQL. NoSQL ini yang berarti not only SQL ya, tidak hanya SQL yang bersifat dokumen, dan untuk database-nya sendiri menggunakan key value database, tidak tabel seperti SQL pada umumnya. MongoDB sendiri saat ini juga database yang sangat canggih karena untuk menyimpan data kita dapat menggunakan server lain seperti MongoDB Atlas atau milik AWS sendiri seperti DynamoDB. Selanjutnya Nginx. Nginx sendiri adalah web server yang memungkinkan kita mendeploy dan menjalankan aplikasi web dan dapat diakses oleh orang lain dalam sebuah jaringan komputer. Selanjutnya, cara kerja aplikasi webnya gimana sih? Nah, ini misal kita sebagai user ya, kita menjelajahi sebuah website itu dari domain ataupun IP-nya. Untuk melewati server tersebut, kita membutuhkan sebuah internet. Oke, internet ini kita akses IP-nya atau domainnya. Lalu, servernya akan mengarahkan ke web server otomatis karena dibuka lewat browser. Web server application tadi akan merespon sebuah aplikasi front-end Vue.js. Kalau biasanya kita pakai SAM, biasanya akan mengembalikan sebuah HTML index ataupun PHP. Oke, front-end Vue.js sendiri terkoneksi dengan Nest.js melalui API atau Application Programming Interface untuk melakukan request datanya. Oke, Nest.js sendiri terkoneksi dengan Firebase. Firebase yaitu layanan Google, tapi yang saya pakai saat ini adalah layanan Authentication dan MongoDB sebagai database untuk menyimpan data artikel, komen, dan like. Oke, sekarang coba saya demokan sebuah aplikasinya untuk masuk admin. Coba kita buka admin. Oke, belum tak logout ya. Coba saya logout, lalu saya buka kembali admin. Oke, ini disuruh login admin ya. Admin sendiri sudah saya buat dengan username admin1 dan passwordnya admin saja. Klik login. Oke, di fitur admin saya cuma kasih beberapa fitur seperti artikel dan user. Artikel sendiri fiturnya dapat mengelola artikel. Mengelola itu bukan mengedit, karena artikel dibuat oleh user, otomatis user dapat mengeditnya sendiri lewat sistem informasi yang terkoneksi dengan mereka. Nah, di admin sendiri ini kita hanya dapat melihat dan menghapus. Karena dibutuhkan, misal kita membuat aplikasi ya,
Nah, salah satu seorang user melanggar kebijakan dari aplikasi. Saya coba buka ulang lagi ya. Nah, misal ini Paul Pogba dukung N'Golo. Nah, misal kita lihat ya. Oke, merespon artikelnya. Kita anggap saja artikel ini melanggar kebijakan dari website. Maka kita akan menghapusnya langsung. Klik tombol hapus, berikon tong sampah ini, kita klik. Oke, langsung terhapus ya. Nah, apakah di klien juga terhapus? Kita coba refresh. Oke, tidak ada ya Paul Pogba tadi. Kita coba search Paul. Oke, tidak ada ya. Tapi kita coba cari artikel lain. Ulang. Oke, ketemu ya. Ini artikel buatan saya. Lalu selanjutnya untuk fitur user. User sendiri di sini menampilkan nama dan email saja, tidak menampilkan user ID-nya dan status. Status di sini apa? Status apakah akun tersebut diaktifkan atau tidak. Misal kita punya sebuah user yang melanggar kebijakannya, kita coba nonaktifkan saja. Nah, di sini tertulis disable. Coba saya logout. Saya sign in ulang. Tadi emailnya ini ya. Passwordnya kita kasih 123 123. Kita coba login. Oke. Di sini tertulis keterangan user disable atau user dinonaktifkan. Lalu kita akan mencoba mengaktifkan kembali. Oke, enable ya. Coba kita login ulang. Oke, berhasil ya loginnya. Sudah dapat namanya. Dan fitur-fitur sistem informasinya sudah terbuka. Selanjutnya, presentasi review aplikasi di bagian user client akan dipresentasikan oleh teman saya bernama Abdul Gohar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan masuk ke Google dulu. Di sini saya sudah salin linknya. Oke, kita enter. Nah, oke. Di sini saya akan membuat akun baru. Kita beri nama Abdul. Kita pilih jenis kelamin laki-laki, emailnya kita tulis email kita, (1733) @gmail.com. Pilih password. Oke, kita klik daftar. Nah, email kita menggunakan email ini. Kita masukkan password sesuai saat kita membuat akun tadi. Kita klik login. Oke. Di sini ini dia, kita masuk ke aplikasi kita. Nah, ini hasil dari inputan akun yang satunya. Nah, saya akan mereview aplikasinya. Sini untuk menulis artikelnya. Kita klik ini.
kita pilih tulis artikel. Nah, oke. Di sini untuk tempat judul. Jadi judul apa yang kita buat nanti oke, kita pilih ini. Kita copy, kita taruh di sini. Nah, kategori, maksudnya kategori ini tentang apa saja artikel yang kita buat. Jadi kita klik bola, soalnya tentang pemain bola. Jose Mourinho. Oke. Inggris Euro 2020. Oke. Kita download gambarnya. Masih loading. Kita save. Oke. Kita masukkan di sini. Nah, kita salin artikel yang akan kita masukkan. Nah, oke, sudah. Langsung kita, kalau sudah artikelnya ini, kita klik publikasi. Oke, sukses. Kita klik oke. Nah, ini dia artikel yang baru saja kita buat Rabu 30 Juni. Coba kita lihat. Nah, sudah bisa kita baca.
Di sini ada fitur like. Jadi apabila kita suka atau orang lain suka, bisa klik like dan juga bisa berkomentar. Misalkan berkomentar mantap. Kita klik komentar. Nah, bisa muncul kan? Oke. Nah, apabila kita ingin mengetahui tulisan apa saja yang sudah kita buat, itu kita klik tulisan saya. Nah, ini dia. Soalnya baru pertama kali saya membuat, jadi hanya satu artikel. Misalkan kita kurang pas dengan artikel yang kita buat, kita juga bisa mengedit. Kita klik edit. Misalkan mengubah judulnya. Menjadi apa ya? Jose Mourinho memprediksi Inggris tembus final Euro 2020. Si Mourinho mempunyai prediksi Inggris tembus final Euro 2020. Oke, apabila sudah, misalkan di sini ada yang salah, bisa kita ganti di sini. Ini sudah betul menurut saya. Kita klik perbarui. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, sekarang judulnya sudah menjadi Jose Mourinho mempunyai prediksi Inggris tembus final Euro 2020. Oke. Di sini juga bisa mencari judul artikel yang sudah dibuat oleh user-user lainnya. Misalkan saya mencari judul tentang Sunan Kalijaga. Kita klik. Nah, sudah muncul bisa. Ini dibuat hari Jumat 18 Juni 2021. Coba kita klik. Nah, sejarah hidup Sunan Kalijaga, dakwah Wali Songo, mantan Bromo Corah atau penjahat. Nah, kita bisa langsung membaca ini. Oke. Nah, di sini juga kita bisa like artikel user lainnya. Kita klik aja like-nya. Di sini juga saya bisa berkomentar untuk menanggapi artikel yang telah dibuat user Abdul Quar tadi. Misalkan saya berkomentar Jos. Kita klik komentar. Nah, sudah muncul kan komentar kita? Oke.
Oke. Di sini sudah ada 50 artikel lebih. Pertama saya membuat artikel dengan user Abdul Kohar, dan ini saya membuat baru dengan user Abdul. Nah, ini dia. Kita klik 2. Ada lagi. Nah, ini ada artikel dari Mas Izudin, coba dibuat dari Senin tanggal 28 Juni. Coba kita klik, kita lihat. Judulnya Scaling Perform in Vue.js Application. Nah, ini dia. Kita juga bisa like lagi. Oke. Kita lihat lagi di yang ketiga. Keempat juga. Nah, ini sudah terakhir. Oke. Demikian presentasi tugas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.